Mudah-mudahan semua kalian pada sehat semua ya. Selama 10 menit ke depan Zia akan kasih tahu kalian tentang Hari Film Nasional. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya kapan Hari Film Nasional terbentuk dan kenapa tanggal itu dibentuk sebagai Hari Film Nasional? Mau tahu lebih dalam tentang Hari Film Nasional? Check it out! Ini adalah kisah perjalanan sepasukan tentara nasional Indonesia. Juga kisah perjalanan hidup manusia dalam revolusi. Insan Perfilman di Indonesia memperingati Hari Film Nasional setiap tanggal 30 Maret. Mengapa diperingati setiap tanggal 30 Maret? Karena pada tanggal 30 Maret 1950 adalah hari pertama pengambilan gambar film Darah dan Doa atau Long March of Siliwangi yang disutradarai oleh Usmar Ismail. Film ini dinilai sebagai film lokal pertama yang bercirikan Indonesia. Film Darah dan Doa merupakan film pertama yang disutradarai oleh orang Indonesia asli dan juga diproduksi oleh perusahaan film milik orang Indonesia asli yang bernama Perfini atau Perusahaan Film Nasional Indonesia, di mana Usmar Ismail tercatat juga sebagai pendirinya. Di sini sampai kami kembali. Ya, Tuhan. Film di Indonesia mulai berjaya di tahun 1970-an hingga 1980-an, seiring majunya teknologi dan maraknya bioskop. Sutradara Syuman Jaya banyak melahirkan film kritik sosial terhadap modernisasi kota Jakarta yang meminggirkan penduduk asli Betawi melalui film Sidul Anak Betawi atau Sidul Anak Modern dan juga Leila Majnun. Di era ini pun film percintaan sangat meledak seperti Gita Cinta dari SMA pada tahun 1979 yang dibintangi oleh Rano Karno dan Yesi Gusman. Di masa-masa ini, film Indonesia menjadi raja di negaranya sendiri. Misalnya, film Naga Bonar, film komedi yang ditulis Astro Sani ini langsung memborong 6 kategori penghargaan Festival Film Indonesia atau FFI pada tahun 1987. Memasuki tahun 1990-an, film Indonesia mengalami keterpurukan dalam dunia perfilman. Dalam 1 tahun, hanya melakukan produksi 2 hingga 3 judul film saja. Pada saat itu, film nasional terlalu didominasi dengan tema seks, sehingga meresahkan masyarakat. Pada saat itu pula, film Indonesia pun mati suri dalam waktu yang cukup panjang. Kamu bisa nggak sih? Dengan munculnya film musikal Petualangan Sherina pada tahun 2000 menandai kebangkitan kembali perfilman Indonesia. Film garapan Mira Lesmana dan Riri Reza ini membuat perfilman Indonesia kembali bergairah. Film drama percintaan yang sangat luas pun bermunculan. Salah satunya Ada Apa Dengan Cinta garapan Rudi Sudjarwo. Film ini berhasil melambungkan nama pemainnya seperti Nicholas Saputra dan Dian Sastrowardoyo. Hingga kini film Indonesia pun terus berkembang, melahirkan karya-karya baru serta bintang-bintang baru. Beberapa film nasional yang berhasil mencetak banyak penonton antara lain Ayat-Ayat Cinta, Maria, putramu Maria, yang bayi dalam kandunganku, itu ayahnya. Saya memanggil Maria sebagai saksi
Saya berani bersaksi atas nama Tuhan yang Maha Mengetahui. Laskar Pelangi dan The Raid 1. Tahun ini, dua orang guru yang luar biasa Sekarang kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Dili. Ini. Lenggang. Gimana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai. The Raid 1 berhasil melambungkan nama Iko Uwais dan Joe Taslim hingga ke kancah dunia internasional, sehingga mereka mendapatkan peran di film berkelas internasional. Selamat pagi. Mungkin Anda sudah mendengar kalau kita kedatangan tamu tak diundang. Selamat bekerja. Dan jangan lupa bersenang-senang. Selain itu juga ada film bergenre drama dengan mengambil latar belakang cerita seorang tokoh nasional seperti film Habibie dan Ainun. Tenang saja. Pesawat berguncang itu justru artinya bagus. Tidak ada keretakan di pesawat. Kalau ada yang retak, Dan juga film Langsung aksi laga The Raid 2 atau Brandal yang berhasil masuk ke jajaran film internasional. Film Indonesia seakan-akan film Indonesia perlu diselamatkan, dan acara ini kayaknya konsepnya memang gitu, menyelamatkan film Indonesia. Saya setuju sih, tolong dong selamatkan film Indonesia ya. Di era film modern katanya ya, setelah bangkit dari mati suri sekarang sedang di tahap yang apa ya itu tadi bisa dilihat lah dari ekspresi teman-teman semuanya, dari apa yang di komentarin sama Abi, bahwa memang kondisi film Indonesia mungkin sedang tidak kondusif, butuh banyak support dari banyak pihak, banyak stakeholder, termasuk pemerintah juga sebagai pembuat kebijakan. Tapi yang membanggakan dan yang bikin seneng adalah semangat para pekerja film di dalamnya, semangatnya nggak pernah padam, malah semakin bersemangat untuk bikin karya-karya yang semakin bagus. Dan itu mudah-mudahan bisa menjadi satu hal positif, satu tonggak untuk film Indonesia bangkit kembali. Berapa yang sudah bagus ya? Ya itu kan sudah dibuktikan dengan penghargaan yang sudah diraih, misalnya seperti kemarin karyanya Angga Sasongko sama Glenn Fredly ya. Terus kemudian ada beberapa karya-karya yang memang sudah dibuktikan baik gitu, dan memiliki nilai-nilai yang baik juga. Jadi sebenarnya sih banyak kok karya-karya yang sebenarnya bagus. Iya. Dan lebih bervariasi sih. Ya. Senangnya karena lebih bervariasi, jadi itu tandanya baik gitu. Kalau semakin banyak variasi berarti kan semakin banyak peluang untuk membuat film yang istilahnya idealis ya gitu. Jadi itu juga yang membaik berarti perfilman Indonesia. Iya. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di balik dari industri perfilman dan juga pemerintah bisa semakin konsisten dan juga pastinya punya aksi nyata untuk dunia kreatif, terutama juga dunia film Indonesia. Nah, Sinetrek, gimana ulasan mengenai Hari Film Nasional? Menarik bukan? Pastinya tetap saksikan terus Sinetrek Package bersama Z hanya di UCS TV. You can shoot, you can share, and you can see. Bye-bye!